Perusahaan teknologi terbukti menjadi perusahaan yang resilient selama masa pandemi COVID-19. Tak terkecuali raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg, Facebook. Di masa pandemi, Facebook Global masih mampu membukukan pertumbuhan pendapatan 11% di kuartal kedua tahun ini. Perusahaan teknologi terbukti menjadi perusahaan yang relatif tangguh selama masa pandemi COVID-19. Tak terkecuali raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg, Facebook. Pada 27 Juli 2020 lalu, Facebook melaporkan masih tetap mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11%. Raksasa teknologi ini berhasil membukukan pendapatan sebesar 18,69 miliar dolar AS atau setara 274 triliun rupiah selama masa pandemi. Kinerja Facebook ini melampaui kinerja Google yang justru membukukan penurunan pendapatan akibat pandemi. Resiliensi Facebook makin diakui karena pada saat merilis laporan keuangan, Facebook justru sedang disoroti regulator dan para politisi di Amerika Serikat terkait sejumlah aksi akuisisi. Di saat yang sama, Facebook juga dilanda krisis kepercayaan dari sejumlah perusahaan besar seperti Starbucks, Coca-Cola, hingga Walt Disney yang menyetop sementara anggaran belanja iklan mereka di Facebook. Alasannya, Facebook dianggap gagal meredam peredaran ujaran kebencian dan mencegah konten yang menyesatkan. Lantas bagaimana dengan deru bisnis Facebook di Indonesia selama pandemi? Apakah sama moncernya dengan Facebook Global? Kita langsung berbincang bersama Country Director Facebook Indonesia, Peter Lydian. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung bersama Ekonomik CNBC Indonesia. Terima kasih sudah diundang, Mas. Senang sekali hari ini bisa berada di sini. Oke, thank you. Oke, baik. Pak Peter, kita bahas terkait dengan efek Corona-19 pandemi terhadap Facebook. Seperti apa untuk bisnis maupun juga traffic dari Facebook Indonesia terdampak dari pandemi ini? Kalau saya melihatnya gini ya, banyak yang di rumah gitu ya, banyak yang selonjoran aja gitu, justru makin banyak yang akses ke sosial media. Apakah ini juga terbukti dari meningkatnya traffic Facebook selama pandemi? Ketika COVID, kantor kami mesti kami tutup untuk sementara. Nah, jadi sehingga semua aktivitasnya itu kita dorong ke arah online. Dari fokus dari online itu ada 4 hal yang kami fokuskan. Itu adalah yang pertama itu memberikan informasi yang tepat kepada teman-teman yang melihat dan mencari informasi di Facebook dan platform-platformnya. Yang kedua itu adalah memutus dari rantai misinformasi atau hoax. Itu berbahaya sekali kalau tidak diputuskan berkaitan dengan corona. Yang ketiga itu adalah memberikan dukungan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di front line. Dan yang terakhir itu memberikan dukungan kepada pemerintah, komunitas, maupun dari sisi pemilik bisnis. Saya berikan salah satu contoh ya. Contohnya itu adalah kami itu bekerja sama dengan gugus tugas dari percepatan penanganan COVID-19. Dan organisasi dunia seperti WHO maupun UNICEF ya, untuk memberikan informasi yang akurat mengenai COVID-19. Yang berikutnya adalah kita bicara untuk mendukung bisnis dari berbagai ukuran. Nah, ada berbagai hal yang kami lakukan. Pertama adalah kita melihat bahwa yang paling terimpact ini adalah UKM dan UMKM. Kalau UKM dan UMKM, kami mencoba untuk meluncurkan beberapa fitur sederhana, misalkan contohnya lah support small business, mendukung bisnis kecil, supaya teman-teman yang mempunyai bisnis kecil itu bisa mempunyai akses kepada masyarakat dan market yang ada. Yang kedua itulah stiker dari food order. Jadi ini terutama dari pemilik dari usaha makanan, frozen food dan semuanya, supaya mereka itu dapat menerima order dan langsung bisa dikirimkan oleh partner, dalam hal ini adalah Grab dan si Gojek. Dan yang terakhir itulah dari stiker dari gift card. Nah, itu adalah beberapa hal yang kami luncurkan berkaitan dengan respons kami terhadap krisis COVID-19 tadi. Begitu, Mas.
Oke, jadi belum dijawab tadi. Secara bisnis kan kalau kita lihat UMKM ini juga tidak sedikit yang terdampak gitu ya dari pandemi ini. Nah, apakah juga akhirnya ini tadi Anda menyebutkan bahwa ada salah satu fitur di sana untuk menjadi sarana atau forum gitu UMKM bisa berjualan gitu ya. Nah, kembali lagi banyak yang terdampak karena pandemi. Apakah ini juga artinya membuat bisnis dari Facebook Indonesia juga turun? Nah, ini kalau kita bicara mengenai ini ya, betul bahwa waktu terjadi pandemi itu traffic semua naik, traffic dari penggunaan orang mengenai Instagram, Facebook maupun WhatsApp, trafficnya naik semua. Namun mesti diingat bahwa hal tersebut itu adalah layanan-layanan yang tidak berbayar. Nah, jadi kami melihat bahwa justru penggunaan tersebut itu sangat membantu dari sisi UMKM maupun masyarakat dan komunitas untuk mencari informasi dan menangani COVID-19 tadi. Mhm. Oke, tadi Anda mengatakan ada fitur yang memang mengeliminir berita-berita ataupun juga informasi ataupun postingan yang hoax gitu ya. Hal ini juga kan yang menjadi akhirnya banyak companies ataupun juga perusahaan di Amerika Serikat ini merasa bahwa Facebook ini gagal gitu ya terhadap ataupun menyaring informasi-informasi yang berkaitan dengan hoax ataupun juga ada hashtagnya di sana Stop Hate for Profit. Nah, dampaknya dari boykot perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat terhadap Facebook Indonesia akan berdampak langsung tidak? Karena kan banyak juga anak usaha yang di Amerika Serikat itu juga punya perusahaan di Indonesia. Baik Mas, jadi mungkin saya jawab dulu, kasih background sedikit ya. Jadi pertama itu adalah Facebook itu tidak pernah mengambil kesempatan maupun keuntungan dari ujaran kebencian. Atau hate speech, ya kan? Di tempat kita itu miliaran orang yang terkoneksi di atas platformnya kita, dan banyak momen-momen personal, momen-momen pribadi. Saya sendiri posting dari sisi keluarga dan semuanya di atas Facebook kan, dan tidak ada satu orang pun yang ingin melihat hate speech di dalam platformnya kita. Tidak juga dari kita, tidak juga dari Facebook. Ya, apa yang kami lakukan adalah kami menghapus konten-konten tersebut. Now, selain itu kita juga melakukan investasi jutaan dolar, miliaran dolar untuk membuat supaya platform dan komunitas kita itu menjadi jauh lebih aman. Oke. Selain dari itu, kita juga bekerja sama dengan para ahli mulai dari industri, dari sisi regulator juga untuk mengevaluasi dan mengupdate mengenai kebijakannya kita. Selain dari itu, kita juga membuka diri untuk audit dari hak sipil, which is yang baru dilakukan kemarin. Kan? Kalau kita bicara in spesifik, kalau kita bicara ujaran kebencian atau hate speech, terakhir-terakhir ini kita menutup akses dari 250 organisasi dari white supremacists atau supremasi kulit putih. Kalau dari sisi teknologi, kita bicara dari sisi teknologi, AI, Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence-nya kita, itu secara efektif 90% dari konten-konten ujaran kebencian, itu dapat kita take down, dapat kita identifikasi, dapat kita turunkan, bahkan sebelum ditayangkan. Ya. Terakhir adalah kita bicara dari sisi laporan dari Komisi Eropa. Komisi Eropa mengatakan bahwa, ternyata dalam 24 jam, Facebook itu melakukan review terhadap hate speech dari kasus-kasus itu jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman kita yang ada misalkan di Twitter dan di YouTube. Namun kita sadar bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang continuous. Kita mesti secara berkesinambungan, membangun, dan terus bekerja. Ada beberapa hal yang kami lakukan saat ini. Kami bekerja sama dengan The Global Alliance of Responsible Media, alias GARM, mitra aliansi kami dari 2019. Itu ada 4 titik. 4 titik yang kita fokuskan adalah pertama, menciptakan definisi standar, ya kan? Pengukuran dari pihak-pihak pertama, audit dari pihak eksternal yang independen, dan kesesuaian kendali. Now, having said so, masih banyak pekerjaan PR yang mesti dilakukan. Oke, nanti PR-nya kita lanjutkan usai jeda ya. Pak Peter, kita harus break terlebih dahulu, nanti PR-nya kita bisa lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami, Economics akan segera kembali usai jeda. Untuk WhatsApp ini, saat ini kita itu lagi berkomunikasi dengan mitra finansial kami. Memang komunikasinya itu memang pada fase yang sangat awal.